Jelas ketika gue jatuh itu, yang gue lihat di situ pertama itu makhluk astral semuanya ada. Makhluk astral semua itu semuanya dari kuntilanak, dari pocong, bahkan yang tinggi gede. Nah, ada lagi yang berwujud manusia itu, ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Kalau kakek-kakeknya itu, kalau gue jelasin pakaiannya itu, dia kayak semacam berpakaian, celananya tuh celana hitam, tapi nggak gantung gitu, nggak sampai semata kaki. Ya. Sama kaos dalamannya putih, sama baju kayak baju caping apa gimana ya, kayak baju zaman dulu gitu. Kayak meja yang ini lah. Nenek-neneknya juga sama, berpakaian seperti pakaian zaman dulu ya. Jadi dia cuma pakai kain kemben gitu sama kemben, rambutnya dikonde begitu, tua tapi mukanya pucat. Di situ gua kayak ngerasa itu tuh bukan dimensi manusia lagi. Oh, jadi itu dia semua tuh berkumpul di situ. Ada semua di situ. Oke, balik lagi barengan BMTV. Jadi kenapa gue juga meninggalkan konten explore, karena gue punya suatu pengalaman yang memang belum pernah gue ceritain sama siapapun. Memang kejadiannya juga baru-baru minggu-minggu ini, bahkan sama ke istri gue sendiri pun belum pernah gue ceritain, karena memang sebenarnya masih ada rasa takut dalam diri gue untuk ceritain hal ini semua. Jadi di video kali ini gue bakal ceritain kenapa gue nggak lagi explore, dan gue bakal ditemenin sama Reno di konten hari ini, karena kayaknya lebih asik aja gitu kalau ditemenin sama Reno. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih buat kalian yang suka banget sama ngopi, kalian bisa cobain nih kalau Robusta kopi Lampung. Ini asli dari Lampung. Rasanya sih kalau menurut gue sih enak banget, ini asik banget rasanya karena memang original. Jadi buat linknya kalian bisa cari di deskripsi, nanti ada di Shopee ataupun di Tokopedia. Coba kepoin aja deh buat yang doyan ngopi ya, karena enak banget nih tanpa kafein juga. Jadi gue inget banget Ren, kemarin waktu seminggu yang lalu waktu kita sempat ngonten di daerah Karawang ya, soalnya emang perbatasan antara Karawang sama Cikampek. Iya, Cikampek. Itu seminggu yang lalu, tahunnya masih tahun ini 2022, tepatnya itu tanggal 2 Juni, hari Kamis malam Jumat. Jadi gue ini sama Reno sempat pengen pergi ngonten berdua. Jadi gue nggak nyebutin tempatnya, maksudnya nggak nyebutin bangunan itu bekas bangunan apa, karena memang menurut gue masih ngeri aja buat ceritain bangunannya. Jadi sebenarnya gue ini adalah cenderung orang yang nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gituan, Ren. Gitu. Jadi kan bahkan gue setiap masuk ke rumah-rumah kosong, gue sempat bilang, apa sih makhluk kayak gituan tuh nggak pernah ada, nggak pernah bisa dilihat juga. Gitu. Gue selalu ngeyel orangnya gitu. Jadi suatu ketika gue dapetin bangunan sih nggak terlalu gede, cuman gue kasih gambaran aja. Bangunannya itu nggak terlalu gede, nggak tingkat, cuman emang adanya di tengah-tengah kayak sawah ataupun kayak ladang-ladang kebun gitu kan. Gitu, jadi kondisinya lagi itu si Reno jagain motor, gue masuk ke dalam rumah, masuk dalam itu kalau nggak salah itu jam 12 lewat, hampir setengah satu lah. Hampir setengah satu. Ceritanya gue coba mulai masuk explore. Pas awalnya sih, di bagian awalnya tuh masih nggak ada apa-apa, maksudnya biasa aja, gue juga masih enjoy masuk gitu. Cuman pas mulai gue nelusurin sampai ke daerah belakang, ke bagian belakang, tiba-tiba aja nggak tahu kenapa badan gue lemes, sontak gue di situ jatuh. Tapi gimana ya, kayak setengah sadar, kayak setengah mimpi. Jadi entah gue ini mimpi atau enggak, pada pingsan apa enggak? Iya, gue juga nggak ngerti gitu. Tapi yang jelas ketika gue jatuh itu, yang gue lihat di situ pertama itu makhluk astral semuanya ada. Makhluk astral semua itu semuanya dari kuntilanak, dari pocong, bahkan yang tinggi gede. Nah, ada lagi yang berwujud manusia itu, ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Kalau kakek-kakeknya itu, kalau gue jelasin pakaiannya itu, dia kayak semacam berpakaian, celananya tuh celana hitam, tapi nggak gantung gitu, nggak sampai semata kaki. Sama kaos dalamannya putih,
sama baju kayak baju caping apa gimana ya, kayak baju zaman dulu Iya, gitu. kayak meja yang itu lah. Nenek-neneknya juga sama berpakaian seperti pakaian zaman dulu Ren. Jadi dia cuman pakai kain Kemban gitu mungkin. sama kemben, Hmm. rambutnya dikonde begitu, tua tapi mukanya pucat. Di situ gua kayak ngerasa itu tuh bukan dimensi manusia lagi. Oh, jadi itu dia semua tuh berkumpul di situ. Ada semua di situ. Memang jadi sebelumnya gua tuh nggak selalu percaya sama hal kayak gitu. Gitu mungkin karena gua di situ ngeyel atau enggak takabur. Jadi mungkin itu hari apes gua. Mungkin karena Akhirnya dia nggak percaya gitu. dikasih unjuk semua dia tuh mungkin. Dan di situ ketika gue berada di tengah-tengah itu Ren, lu bayangin gue sendiri dikelilingin sama makhluk-makhluk seperti itu, termasuk sama nenek-nenek sama kakek-kakek itu. Tapi itu posisinya di belakang rumah apa? Gue nggak tahu. Jadi itu bukan di bangunan itu Ren. Maksudnya itu kayak di daerah apa ya, kalau gue gambarin itu gue kayak berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat, ataupun bukan di bangunan yang tempat gue explore itu. Jadi bukan di bangunan itu. Bukan. Mungkin kayak dibawa ke alam lain gitu. Ya mungkin. Jadi seolah-olah gue kayak mimpi, tapi kayak nggak mimpi gitu. Jadi gue nggak ngerti entah ini mimpi atau enggak, gue pun nggak ngerti gitu. Akhirnya gue dikelilingin sama si nenek-nenek, sama si kakek-kakek itu, dan makhluk-makhluk yang lain semuanya. Itu kalau gue jelasin sih mukanya hancur semua. Kecuali si kakek-kakek sama nenek-nenek itu ya, dia cuma mukanya pucat, Masih ini. Nah kalau yang lain makhluk semua hancur. Tapi gue nggak tahu kenapa semuanya itu kelilingin gue itu pandangannya semua ke gue. Ada masuk si kakek sama nenek itu. Nggak ada semua gitu. Mukanya kayak muka marah gitu. Nah di situ gue nggak tahu ya, gue cuma diem diri ketakutan. Terus si kakek sama si nenek itu terus mandangin gue dengan muka sinisnya, dengan muka sinis dia tuh. Kayak seolah-olah dia benci banget sama gue, dia marah banget sama gue. Nggak lama ada kakek-kakek datang nyamperin gue dari belakang. Berbeda itu sama yang Beda. Dia bawa tongkat, kakek-kakeknya itu bawa tongkat, sama. Dia berpakaian Ntar dulu iklan. Fotokopi. Sama. Dia pakaiannya setengah mata kaki, maksudnya di atas mata kaki. Oh, di atas mata kaki. Cuma dia warna putih. Putih semua lagi. Pakaian warna putih, terus atasannya juga putih. Nah, dia bawa tongkat juga Ren. Sama seperti kakek-kakek itu juga sama, cuman pakaiannya aja yang beda. Di situ akhirnya dia nggak ngomong apa-apa ke gua. Tiba-tiba dia berhenti tepat banget di depan gua. Dia berhenti di depan gua. Dia ngomong sama si kakek sama si nenek-nenek itu. Itu makhluk yang lain semuanya masih tetap ngeliatin gua terus dengan muka-muka sinisnya yang hancur berantakan. Gua mungkin nggak bisa ngejelasin seperti apa mukanya itu. Mungkin ada beberapa yang gue jelasin kayak semacam kuntilanak. Itu yang gue ngeliatin di sini sobek, sini darah semua nih. Cuman kalau mulut sama mukanya semua pucet banget. Tapi biasa aja, mulutnya biasa aja. Cuman sini pada sobek-sobekan gitu, kayak luka-luka gitu. Sama mukanya pucet banget. Itu yang gue lihat. Kalau yang lain gue nggak terlalu banyak lihat karena gue nunduk aja. Karena memang gue takut banget di situ. Pas kakek-kakek nyamperin yang baru datang ini. Nah, tiba-tiba si kakek-kakek itu nyamperin gua, berhenti di depan gua. Dia diem, pertamanya dia diem. Setelah itu dia ngomong sama si kakek-kakek sama si nenek-nenek itu ngomong yang marah. ngomong. Dia bilang si kakek-kakek itu lepasin aja katanya gitu. Terus di situ si nenek-nenek itu bilang kalau anak ini nih, gua ini itu nggak bakal bisa lepas katanya. Karena dia udah takabur katanya gitu. Dia di sini udah sompral, udah sombong pokoknya dia marah banget situ sama gua. Habis itu si kakek-kakek ini yang nemenin gua ini, yang dia sebutin tadi. Dia kayak ngebela gua gitu untuk gua ini lepas dari dia gitu, biar dia tuh nggak ngituin gua lagi. Tapi seolah-olah si nenek-nenek sama si kakek-kakek ini, dia itu kayak pemimpin di pokoknya di sekitaran situ mungkin. Iya, kayak pemimpin di antara makhluk-makhluk yang lain. Soalnya makhluk yang lain itu nggak berbicara kecuali si nenek sama si kakek itu. Dia selalu bilang nggak bakal dilepasin gue ini nggak bakal dilepasin karena takabur, karena mungkin dia nggak senang sama tingkah laku gue,
sama ucapan gue mungkin yang nggak senonoh gitu, karena pas di dalam itu gue selalu bilang pas ngonten itu gue ngucapin kata-kata kasar di situ, kalau seolah-olah makhluk ini tuh nggak ada, gue bilang gitu. Jadi dia tuh pengen ngambil gue gitu, tapi si kakek-kakek itu bilang kita ini harus saling memaafkan, kata gitu. Setiap manusia pasti itu mempunyai kesalahan. Oh jadi kayak ini ngebela lu gitu. Dia terus ngebela gua sampai akhirnya si nenek-nenek sama si kakek ini dia ngejalan mundur jauh, tapi tetap dengan muka sinisnya yang pandangan selalu ke gua doang. Selalu ke gua doang. Nggak lama kemudian gua melek tuh. Gua sadar. Sadar dah. Gue ngambil kamera, gue lari kenceng banget, makanya pas itu lu langsung gue suruh ajakin balik, gue langsung cabut balik. Suruh kelihatan panik banget pokoknya. Iya, sorry. Karena emang gue bener-bener ngerasain tuh yang namanya baru kali ini gue ngalamin hal seperti itu, walaupun gue nggak ngeliat secara langsung, tapi entah gue nggak tahu itu mimpi atau enggak, tapi yang jelas tiba-tiba gue jatuh. Terus kayak pindah alam gitu mungkin. Iya, gue nggak ngerti pindah alam atau gimana, pokoknya yang jelas itu kayak mimpi aja, pas jatuh tuh kayak mimpi. Dan penyebabnya gue jatuh pun gue nggak tahu kenapa, tiba-tiba badan gue lemes, langsung gue jatuh di situ, langsung udah kayak ngeblank aja gitu. Tapi pas posisi lu bangun tuh di dalam rumah itu? Di dalam rumah, di tempat itu juga, masih di tempat itu. Makanya gue langsung cabut balik. Nah nggak lama kemudian akhirnya kita pulang, tapi mungkin pada saat itu gue juga nggak sempat cerita ke lu kan, karena gue masih nggak berani untuk ceritain ini semua. Gue masih trauma banget, karena emang gimana ya, gue takut karena kalau gue cerita si kakek atau si nenek itu bakal udah trauma lah. Iya gitu. Bahkan sampai ke istri gue pun gue nggak ngomong, sampai dia bilang ke gue, kenapa kok nggak ngonten gitu. Gue bilang lagi nggak enak badan. Tapi akhirnya kesini gue juga nggak mau kan kalau istilahnya konten gue ini nggak aktif gitu. Makanya ya gue coba beraniin diri untuk ngomong di sini pada teman-teman semua, dan gue juga mutusin untuk nggak explore lagi mungkin, karena memang di situ si nenek-nenek itu sempat bilang dimanapun gue kemana-mana dia pasti ada, dia pasti ngikutin, dia pasti tahu katanya itu. Jadi ternyata mungkin nggak cuman di bangunan itu doang, Ren. Berarti dia kayak dia kayak lo kemanapun lah ya. Kayak ngeling gitu. jadi kalau gua kemanapun dia pasti ada. Jadi ternyata di sini nenek-nenek itu tuh nggak cuman nempatin di bangunan itu doang. Akhirnya di situ gua nggak mau ngonten lagi. Ibaratnya gua stop ngonten, bilang gitu. Ya gua mungkin cuman hal seperti ini yang bisa gua lakuin, gua cerita-cerita seperti ini. Karena memang selama gue hidup, gue baru kali ini ngalamin yang namanya seperti itu. Jujur selama gue hidup, gue nggak pernah yang namanya melihat makhluk seperti itu. Gue nggak pernah kesurupan. Kalau mimpi-mimpi horor mungkin biasa gitu kan. Mungkin karena dari ucapan. Ya mungkin, karena memang gue cenderung nggak terlalu percaya dengan adanya hal-hal seperti itu. Kayak makhluk yang buktiin kali. Ya mungkin. Dan akhirnya ya, lebih itu buktinya. Gue demi apapun gue merinding banget. Masih keinget banget sampai sekarang. Jadi si nenek itu sama si kakek itu dia selalu bilang kalau dia ada di mana aja. Jadi kemungkinan kalau gue ngonten di tempat lain. Itu belum sempet ngobrol apa bicara gitu sama yang bantuin tuh kakek yang penjelasin? Enggak. Setelah si nenek itu pergi, dia mundur juga ke gue. Habis itu udah gue kebangun aja. Kalau langsung sadar gitu. Itu kayak memang mimpi sebentar. Tapi lama. Tapi soalnya yang lu alamin apa? Di situ gue udah hampir 2 jam di dalam rumah kosong. Padahal kalau gue lihat di dalam mimpinya itu singkat banget. Singkatnya itu kayak cuman beberapa menit gue ngobrol, bukannya gue yang ngobrol, gue diam di situ, tiba-tiba si kakek itu datang. Nggak lama dia ngobrol, nggak ada 10 menit atau 5 menit. Tapi pas ketika gue bangun, tiba-tiba gue ternyata di dalam rumah itu udah ada 2 jam. Iya, masih soalnya pas selesai itu gue kalau nggak salah itu jam 2:30 gue keluar. Pas gue pengen nyampurin juga kan, motor nggak ada yang jaga. Iya, jadi emang di situ bingung juga. Bingungnya ya gimana? Karena memang biasa masuk sendiri. Jadi pas ketika ada apa-apa di dalam ya nggak ada yang tahu, kecuali kita live, ya kan. Tapi ini kan keadaan kita lagi nge-vlog gitu. Ya seperti itu. Jadi makanya buat sekarang ini gue udah nggak mau explore ataupun masuk ke rumah kosong. Itu saat ini lo belum mau lagi lah balik itu. Tapi gue kalau untuk kedepannya
belum tahu juga, mungkin gue udah bisa move on atau enggak, udah bisa ngilangin rasa trauma. Tapi kalau buat sekarang ini gue nggak Masih bisa. ada rasa trauma lah. Iya, trauma banget. Bahkan untuk cerita hal seperti ini pun gue mungkin trauma banget, masih ada trauma gitu, masih ada rasa takut. Tapi gue coba ngeberaniin diri aja kalau itu cuma mimpi gitu. Tapi yang jelas ya itu yang gue alamin. Mungkin bisa lah satu saat dicoba lagi. Ya mungkin kalau kedepannya istilahnya gue udah mulai move on atau enggak udah hilang Iya. rasa trauma gue, mungkin gue berani mungkin. Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya enggak deh. Gue lebih baik istirahat dulu. Gue masih merinding banget soalnya gue nggak tahu ya itu mimpi. Tapi yang jelas gue juga nggak tahu kenapa sebabnya gue tiba-tiba bisa jatuh pingsan seperti itu tanpa gue ngelihat apapun di dalam ruangan itu. Gue nggak ngeliat apa-apa. Oh, tiba-tiba langsung Nggak pingsan. ngeliat ya? apa-apa, iya. Tiba-tiba gue lemas pingsan aja. Pokoknya gue lemas jatuh langsung, dengan singkatnya gue langsung ke bawah mimpi gitu aja. Seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin cukup sekian nih cerita-ceritanya, karena memang gue juga masih nggak tahu kenapa gue bisa mimpi ataupun mengalami hal seperti itu. Tapi yang jelas kayaknya gue bakal break dulu untuk konten, bukannya konten, maksudnya untuk explore Untuk berapa saat mungkin. mungkin untuk sampai rasa trauma gue hilang mungkin. Tapi mungkin kalau memang setidaknya nanti gue mulai berani lagi, ya gue bakal explore lagi. Tapi yang jelas nggak menutup kemungkinan gue bakal explore lagi, karena gimana ya, gue masih tetap dalam pendirian gue kalau makhluk seperti itu Gak bakal bisa nyakit manusia. iya, nggak bakal bisa nyelakain manusia gitu. Karena memang kalau menurut gue ya derajat manusia itu masih tetap lebih Iya, tinggi lebih tinggi, daripada ya. makhluk seperti itu. Kenapa? Itu yang bikin gue berani gitu. Tapi gue lebih menjaga sikap atau menjaga omongan aja untuk saat ini. Karena biasanya yang selalu gue ucapin itu ketika di dalam itu, ya gue kayak takabur gitu. Mana nih setan nih, Iya, mana nih, supaya gak percaya nongol nih, gitu. gitu-gitu. Bohong lah gini gitu. Ya mungkin Karena ternyata itu ini nih ini. Tapi jujur ya, gue nggak ngeliat secara langsung. Gue cuman kayak semacam dalam mimpi gitu, tapi gue nggak ngeliat secara langsung. Nah itu yang makin gue percaya kalau memang makhluk seperti itu tuh nggak bakal istilahnya nampakin di depan langsung. kita langsung. Ya pasti melalui mimpi ataupun ya namanya juga makhluk tak kasat mata kan gitu. Iya, bener sih. Nggak bisa dilihat juga pakai mata. Oke. Jadi teman-teman mungkin buat kalian nih yang punya cerita-cerita seru tentang pengalaman kalian yang memang itu berkesan banget di hati teman-teman semua, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun DM Instagram Bahasa Misteri. Oke, jadi buat kalian yang belum gabung ataupun belum subscribe channel BMTV, kalian bisa subscribe dulu, bisa like, bisa share ke teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya, dan semoga juga gue dapat explore lagi ke depannya ya, bisa masuk ke rumah kosong. Oh iya, gue lupa. Jadi kenapa gue cerita tentang hal ini, karena ada beberapa komentar yang sempat gue baca. Kenapa sih Bahasa Misteri sekarang nggak ada uji nyali lagi, nggak ada mediator lagi, Mediasi. gitu. Katanya kurang seru, gitu juga. Mungkin ada juga pertanyaan yang kenapa kok sekarang jarang explore gitu. Jadi makanya gue ceritain inilah penyebabnya, karena memang gue juga nggak mau terlalu sembarangan sekarang untuk tentang ke dunia mistis. Soalnya ya gue lebih mengakui namanya kita hidup di antara dua alam, kita memang harus akui hal itu ada sih. dan dia Hidup tuh ada berdampingan. gitu. Namanya kita hidup berdampingan ya gitu di antara dua alam. Jelas kalau memang makhluk-makhluk seperti itu memang ada gitu. Oke teman-teman, jadi buat kalian pokoknya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, jangan lupa like, dan di komen-komennya yang banyak juga nih, kalian bisa tulis di kolom komentar ding, seru-seru. Oke, cukup sekian, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.